Dokter itu mengambil buku catatannya, menuliskan beberapa hal, lalu menyerahkannya kepada perawat di sampingnya. Bawa ini ke apotek dan ambilkan resep obatnya, perintahnya. Kalila telah melewati masa kritis, jadi setelah kondisinya stabil, ia dipindahkan ke bangsal umum, kebetulan berada di sebelah kamar Soraya. Setelah dokter dan perawat pergi, Trevin duduk di samping tempat tidur Kalila. Ia menggenggam tangan Kalila yang terasa dingin di telapak tangannya. Kalila memang wanita yang sangat cantik. Bahkan tangan rampingnya pun tampak begitu indah. Pandangan Trevin perlahan turun ke perut bawahnya. Ia tahu betul betapa rampingnya pinggang Kalila, dan meskipun kini ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya, bentuknya tetap tampak sama di matanya. Setiap kali ia menatapnya, ia masih sulit percaya bahwa di dalam sana ada anaknya. Trevin tak terlalu memikirkan kata-kata dokter sebelumnya. Baginya, yang terpenting adalah Kalila selamat. Ia yakin, selama ia menjaga kesehatannya dengan baik, anak mereka juga akan lahir dengan selamat. Dan jika Kalila sudah melahirkan anak itu, ia tidak akan bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi, tak peduli jika Kalila ingin menolak atau menentangnya, Trevin akan memastikan ia tetap melahirkan bayi itu. Trevin memperhatikan infus di lengan Kalila yang hampir habis. Ia menekan bel untuk memanggil perawat. Saat melirik jam, ia melihat waktu sudah hampir pukul 6 sore. Ia meminta Bibi Mari membeli beberapa makanan ringan sebelum pergi menuju kamar Soraya. Soraya sempat tertidur sebentar dan kini sudah terjaga sepenuhnya. Ketika mendengar ketukan di pintu, ia mengangkat kepala dan melihat Trevin masuk bersama Bibi Mari. "Soraya, Tuan Hun memintaku membelikan beberapa makanan kesukaanmu," kata Bibi Mari dengan senyum penuh arti. Ia segera menuju meja samping tempat tidur dan meletakkan kantong makanan di atasnya. Soraya tersenyum lembut. "Trevin, kamu sudah makan. Ayo makan bersama. Jangan sampai perutmu kosong, nanti kamu malah sakit." Trevin melangkah mendekat dan mengeluarkan makanan dari kantongnya. "Makanlah dulu, aku tidak lapar sekarang," katanya dengan nada datar. Soraya menatapnya lekat-lekat, lalu saat melihat Trevin tampak ingin pergi, ia segera berkata dengan suara lebih keras, "Bibi Mari, tolong temani Kak Kalila sebentar. Biarkan Trevin beristirahat di sini." Trevin sedikit terkejut dengan permintaannya. Bibi Mari yang cukup peka, segera menangkap maksud Soraya. "Baiklah, saya akan pergi ke kamar sebelah dulu," katanya sebelum meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Trevin ragu sejenak, tapi akhirnya ia duduk di kursi di samping tempat tidur Soraya. "Aku ingin minum sup," kata Soraya dengan senyum lembut. Trevin mengangguk pelan, lalu mengambil semangkuk sup, meniupnya perlahan sebelum menyuapkannya ke Soraya. Soraya menyeruputnya, lalu tersenyum puas. "Enak sekali Trevin, kamu tahu persis apa yang kusukai." Setelah beberapa suapan, Soraya menggelengkan kepala. "Aku sudah kenyang, sekarang giliranmu makan," katanya lembut. Trevin menatapnya dengan khawatir. "Kamu masih merasa tidak enak badan?" Soraya tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah. Setelah istirahat sebentar aku pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir Trevin." Soraya menopang tubuhnya dengan tangan di atas tempat tidur, sengaja menunjukkan kelemahannya agar Trevin bisa melihat betapa rapuhnya dirinya. Trevin terdiam sejenak. Ia mengangkat tangannya, ingin menepuk kepala Soraya dengan lembut, namun berhenti di tengah jalan. Saat itu juga, pikirannya melayang ke Kalila. Soraya saja sudah tampak begitu lemah hanya karena kehilangan sedikit darah, bagaimana dengan Kalila? Ia kehilangan begitu banyak darah setelah terjatuh. Pasti kondisinya jauh lebih buruk. Mengingat Kalila masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh lemah dan wajah pucat, dada Trevin terasa sesak. "Trevin, apa yang sedang kamu pikirkan?" Suara Soraya membuyarkan lamunannya. Ia melihat tangan Trevin yang sempat terulur kini menggantung canggung di udara. Untuk menarik perhatiannya, Soraya menyentuh tangan Trevin. Namun pria itu tidak langsung merespons. Trevin akhirnya sadar dari pikirannya dan berkata singkat, "Tidak apa-apa." Namun Soraya tahu, meskipun Trevin tidak mengatakannya, ia pasti sedang memikirkan Kalila. "Trevin, ini semua salahku," Soraya menundukkan kepala dengan ekspresi bersalah. "Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang ini. Sekarang kau dan Kalila berselisih, semuanya karena aku." Trevin menatapnya tajam. "Sudah berapa lama kamu tahu? Apakah kamu sudah mengetahuinya sejak lama?" Mata Soraya berkilat sejenak sebelum ia akhirnya mengangguk. "Aku mendengarnya, tapi aku tidak menyangka Kalila bisa sekejam itu. Jadi,
Trevin orang terakhir yang tahu ya. Trevin merasa gelisah. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Kalila tiba-tiba berubah. Jelas sebelumnya ia sangat peduli pada anak mereka, tapi sekarang, sepertinya ia tidak peduli lagi. Atau, selama ini ia hanya berpura-pura. Trevin mengepalkan tangannya. Melihatnya tenggelam dalam pikirannya sendiri, Soraya merasa ini saat yang tepat. Sebenarnya, sebelum dia mendorongku menuruni tangga hari ini, dia mengatakan sesuatu padaku. Soraya menggantungkan kalimatnya dengan ragu-ragu, sengaja membangun ketegangan. Apa yang dia katakan? Trevin bertanya tajam. Soraya masih berpura-pura ragu, menundukkan kepalanya sedikit. Melihat itu, ekspresi Trevin semakin gelap. Soraya menghela napas, lalu berkata pelan, dia bilang, dia merasa sangat jijik bersamamu. Trevin membeku, matanya menyipit tajam. Saat melihat ekspresi gelap yang muncul di wajah Trevin, Soraya merasa sedikit takut, tetapi ia segera menenangkan dirinya sendiri. Dengan suara yang lembut dan penuh kepedulian ia berkata, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Trevin, menurutmu, mungkinkah dia sengaja mencelakai dirinya sendiri agar kita merasa bersalah? Soraya belum tahu bahwa bayi Kalila telah selamat. Yang ia inginkan saat ini hanyalah membuat Trevin membenci Kalila sepenuhnya. Mata Trevin seperti lautan yang dalam dan bergelombang, penuh dengan perasaan yang tak bisa ditebak. Trevin tampak tenang di permukaan, tetapi tangannya yang terkepal erat di atas pahanya menunjukkan sebaliknya. Buku-buku jarinya memutih, dan urat-urat biru di punggung tangannya tampak jelas. Benarkah dia mengatakan itu? Tanya Trevin, bibirnya berkedut menahan amarah. Soraya mengangguk. Sudut bibir Trevin terus berkedut sebelum akhirnya ia memaksakan sebuah senyuman. Jika tujuan Kalila adalah untuk membalas dendam kepadanya, maka ia akan memastikan Kalila tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkannya. Bukankah lebih baik jika dia tetap berada di sisinya? Dengan begitu, ia bisa membalas dendam dengan caranya sendiri. Emosi Trevin selalu sulit ditebak. Tidak peduli seberapa marah atau sedihnya dia, ekspresinya tetap tenang. Soraya yang mengamatinya dengan saksama, tidak bisa memastikan apa yang sedang dipikirkan pria itu. Namun dalam hatinya ia merasa lega. Apapun yang terjadi, ia yakin telah mencapai tujuannya. Dia tidak percaya Trevin akan tetap bersama Kalila setelah mendengar kata-kata itu. Trevin, apakah kau benar-benar akan memenuhi semua syarat yang aku ajukan? Tanya Soraya ragu-ragu. Trevin mengangguk. Selama aku bisa memberikannya, aku akan memberikannya padamu. Soraya menatapnya lurus-lurus dan berkata perlahan dengan nada rendah, aku ingin kau menikah denganku. Aku ingin berdiri di sampingmu secara terbuka. Trevin terdiam sejenak, menatapnya dengan tatapan dingin. Lalu tiba-tiba dia tersenyum tipis. Soraya, apakah kau menyukai anak-anak? Soraya menegang dan bertanya dengan suara gemetar, kenapa kau bertanya seperti itu? Tubuhnya lemah, dan ia tahu dirinya tidak akan bisa hamil. Itu adalah rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Aku suka anak-anak, tapi tubuhku, aku terlalu lemah, ujar Soraya sambil menundukkan kepala dengan ekspresi sedih. Dia tahu keluarga Hun bukanlah keluarga biasa. Mereka seperti bangsawan zaman dulu, yang sangat peduli dengan garis keturunan dan pewaris keluarga. Jika Trevin ingin menikahinya, orang tua pria itu pasti akan menuntutnya untuk memiliki anak. Namun jika ia tidak bisa memberikannya, maka mereka tidak akan pernah menerimanya sebagai bagian dari keluarga Hun. Soraya menggigit bibir dan bertanya dengan ragu, Trevin, apakah kau tidak mau menikahiku karena aku tidak bisa memiliki anak? Trevin menatapnya lama sebelum menjawab, tunggu sampai Kalila melahirkan anaknya. Bagaimana kalau kau yang membesarkannya? Soraya terkejut, anak Kalila masih hidup. Dia menggenggam ujung selimutnya erat-erat. Meskipun dia menyukai anak-anak, dia tidak ingin membesarkan anak Kalila. Namun saat kata-kata protes itu hampir keluar dari mulutnya, ia menelannya kembali. Trevin telah memberikan jawaban yang sangat jelas. Jika dia menolak syarat itu, maka tidak ada kesempatan baginya untuk menikahi pria ini. Daripada melawan, lebih baik dia mengikuti kemauan Trevin. Lagi pula, jika anak itu berada dalam genggamannya, maka Kalila tidak akan pernah bisa kembali. Tapi, apakah Kalila akan setuju? Tanya Soraya dengan nada hati-hati. Bagaimana jika dia menolak? Kalila harus melahirkan anak ini, mau atau tidak, ujar Trevin dingin. Dan jika waktunya tiba, pendapatnya tidak akan ada artinya. Jika Kalila benar-benar sekejam itu,
maka setelah melahirkan pun dia pasti akan menelantarkan anaknya sendiri. Trevin menarik napas dalam-dalam. Jika saat itu tiba, ia akan membiarkan Kalila pergi selamanya. Trevin tetap bersama Soraya sampai Bibi Mari datang dan memberitahu bahwa Kalila sudah sadar. Soraya menarik lengan baju Trevin dan berkata lembut, "Bukankah kau berjanji akan membawaku menemui Kalila?" "Kau masih merasa pusing?" tanya Trevin. Soraya mengangkat selimut dan duduk perlahan. Meskipun sempat pusing karena kehilangan darah, setelah istirahat sejenak, tubuhnya sudah jauh lebih baik. "Aku baik-baik saja." Trevin mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Lalu bergandengan tangan, mereka berjalan menuju kamar Kalila. Kalila terbangun dalam kebingungan. Sejenak ia tidak tahu di mana dirinya berada. Namun suara lembut Bibi Mari di sampingnya membuatnya sadar bahwa ia kini berada di rumah sakit. Tatapannya kosong menatap dinding putih. Perlahan tangannya terangkat menyentuh perutnya dengan lembut. Ia bisa merasakan gerakan kecil di dalam sana. Anaknya selamat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Kalila menoleh dan saat melihat Trevin berjalan masuk sambil menggandeng tangan Soraya, tubuhnya langsung menegang. Ketakutan menyelimutinya. Trevin merasakan tatapan ketakutan itu dan mengerutkan alisnya. Sementara itu, Soraya tersenyum lembut. Dengan suara penuh kepedulian, ia bertanya, "Apakah kau sudah merasa lebih baik?" Napas Kalila tersengal. Ia menatap mereka dengan penuh kebencian sebelum akhirnya berkata dengan dingin, "Keluar." Soraya berpura-pura ketakutan, lalu menyusut ke dalam pelukan Trevin. Pria itu menepuk punggungnya, seolah-olah sedang menghiburnya. "Kalila, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini?" kata Trevin tajam. "Soraya tidak hanya memaafkanmu setelah kau mendorongnya, tapi dia juga memberimu transfusi darah. Kau bahkan tidak sedikit pun berterima kasih." Kalila merasa jijik. Darah Soraya mengalir dalam tubuhnya. Dengan nada penuh kebencian ia berkata, "Menjijikkan. Aku lebih baik mati daripada memiliki darahnya dalam tubuhku." Wajah Trevin langsung berubah gelap. Tatapannya dingin dan menusuk. "Kalila, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya penuh bahaya. "Apa lagi yang kau pikir aku maksud?" Kalila menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Darahnya kotor. Aku tidak butuh darahnya. Aku lebih baik mati daripada hidup dengan ini." Trevin melangkah cepat ke arahnya dan sebelum Kalila sempat bereaksi, tangannya sudah mencengkeram leher wanita itu erat-erat. "Kau ingin mati?" gumamnya dingin. "Apa kau benar-benar membenci anak ini?" Kalila terkesiap. Cengkeraman Trevin begitu kuat hingga udara di paru-parunya seakan terkuras habis. Matanya membelalak, tubuhnya menegang karena syok. Ia menatap pria di depannya dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Untuk pertama kalinya, satu hal terlintas dalam benaknya. Trevin benar-benar ingin membunuhnya. Air mata menggenang di matanya, lalu jatuh membasahi pipinya dan mengenai punggung tangan pria itu. Trevin merasakan basahnya air mata Kalila di punggung tangannya, dan itu seperti air panas yang menyengat kulitnya. Soraya yang sudah lama mengenal Trevin, belum pernah melihatnya semarak ini. Ia segera berusaha menenangkan situasi. "Trevin, bukankah kau sudah berjanji padaku tadi, bahwa kau tidak akan marah pada Kalila?" Soraya berpura-pura pengertian dan membela Kalila, tetapi dalam hatinya, ia berharap Trevin akan mencekik wanita itu sampai mati. Namun amarah Trevin sudah memuncak, membuatnya tak mendengar apapun. Ia hanya menatap Kalila dengan dingin, cengkeramannya di leher wanita itu semakin erat. "Kau hanya ingin meninggalkanku bukan? Bahkan seorang anak yang belum lahir pun, selama itu milikku, kau ingin menyingkirkannya." Kalila terengah-engah, tubuhnya melemah akibat kekurangan oksigen. Ia menatap Trevin dengan pandangan tak percaya, jari-jarinya berusaha mencengkeram baju pria itu, mencoba bertahan. Trevin tiba-tiba tertawa, suara tawa yang terdengar gelap dan kejam. "Kalila, kau sungguh wanita yang kejam," ujarnya sinis. Rambut Kalila berantakan, air mata mengalir dari sudut matanya. Ia perlahan melepaskan cengkeramannya pada baju Trevin, tangannya yang lemah beralih ke pergelangan tangan pria itu. Sentuhan dingin tangan Kalila membuat Trevin terkejut. Ia tiba-tiba tersadar dan buru-buru melepaskan cengkeramannya. Begitu bebas, Kalila batuk keras, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar karena trauma. Air matanya semakin deras bercampur dengan sesak yang melanda dadanya. "Ya, aku tidak menginginkan anak ini Trevin," suara Kalila serak penuh kebencian. "Kau dan aku ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik, jadi mengapa aku harus melahirkan anakmu?"
Trevin merasakan kemarahan kembali membakar dadanya. Ia mengingat kata-kata yang Soraya katakan sebelumnya dan mulai menyadari kebenarannya. Sejak awal, Kalila memang tak ingin hamil. Dia pasti sudah berencana menggugurkan kandungannya. Wajah Trevin menegang, sorot matanya berkilat marah. Ia menatap Kalila dengan tatapan tajam. Kalila, betapa kejamnya kau. Dia hanyalah seorang anak yang belum lahir. Kalila menggigil, telinganya berdenging. Ia menatap pria itu dengan mata merah yang penuh kebencian. Trevin tampak semakin gila, sorot matanya dipenuhi obsesi. Dia ingin memastikan Kalila tetap bersamanya, tidak peduli bagaimana caranya. Kalila, kau harus melahirkan anak ini, atau kau tidak akan diizinkan pergi, kata Trevin dengan dingin. Tatapan Trevin semakin gelap, tangannya terulur untuk menyentuh wajah Kalila. Jika anak ini mati, kau akan berutang padaku seorang anak. Jadi pikirkan baik-baik. Kalila menatapnya dan tiba-tiba tersenyum, senyum yang syarat kepedihan. Trevin terkejut. Ia tidak menyangka Kalila akan setuju begitu saja. Tapi, mata Kalila kemudian berubah suram. Hari anak ini lahir, itu juga akan menjadi hari kematian ibunya. Dengan begitu, kau tidak akan pernah bisa melupakanku seumur hidupmu. Kau, Trevin mengangkat tangannya siap menamparnya. Namun Kalila hanya menatapnya tanpa rasa takut, malah menantangnya. Jika kau benar-benar menginginkan anak, biarkan Soraya yang melahirkan untukmu. Mengapa aku harus memberimu anakku? Trevin mencibir. Kalila, sebaiknya kau menurut, atau aku tak akan segan menghancurkan tangan dan kakimu, memaksamu terbaring di tempat tidur. Perkataan Trevin menggema di telinga Kalila. Ia menyadari sesuatu, bagi Trevin, ia bukan siapa-siapa. Yang diinginkan pria itu hanya rahimnya, bukan dirinya. Tiba-tiba Kalila merasa sangat dingin. Begitu dingin hingga tubuhnya menggigil. Ia menoleh ke arah Soraya. Mengapa, jika kau tak peduli padaku, mengapa kau juga tak meminta Soraya melahirkan anak untukmu? Kalila yakin Soraya tidak akan bisa menerima anaknya. Trevin menatapnya tajam. Kau pikir Soraya sama seperti dirimu? Dia sakit, dia tidak bisa memiliki anak sendiri. Jadi dia akan membesarkan anakmu dengan baik di masa depan. Trevin berbicara seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Namun hanya dia yang tahu betapa sakit hatinya sebenarnya. Ia hanya ingin memiliki sesuatu yang tersisa dari hubungannya dengan Kalila. Soraya tersenyum tipis, wajahnya penuh kepura-puraan. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan anakmu seperti anakku sendiri. Aku sangat menyukai anak-anak, jadi kau tak perlu khawatir. Kalila membeku, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Trevin pura-pura tidak melihatnya dan malah berkata kepada Soraya, kalau begitu dia bisa memiliki anak lagi nanti. Kata-kata Trevin menusuk Kalila lebih dalam dari pisau. Dadanya terasa sesak, nafasnya terputus-putus. Ia merasa seolah dirinya hanyalah sebuah benda, bukan manusia. Tiba-tiba, Kalila berteriak, menutup telinganya dan menggeliat kesakitan. Ia memegangi perutnya, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Trevin tersentak panik. Ia segera melangkah maju untuk menahannya, hanya untuk menyadari bahwa keringat dingin sudah membasahi tubuh Kalila. Kalila, ada apa denganmu? Kalila, jangan menakutiku. Trevin berteriak panik. Soraya menggertakkan giginya tetapi tetap berpura-pura cemas. Trevin, cepat panggil dokter. Trevin tidak berpikir panjang. Ia segera berlari keluar untuk mencari bantuan. Begitu Trevin pergi, Soraya menatap Kalila dengan tatapan muram. Senyuman manisnya menghilang, digantikan ekspresi penuh kebencian. Kalila, jangan sampai kau kehilangan anak dalam perutmu ini. Kalila menatapnya tajam. Keluar, teriaknya, masih memegangi perutnya yang sakit. Soraya duduk dengan santai, tidak menghiraukan teriakannya. Kalila, aku juga peduli padamu. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau tidak punya hati nurani. Kalila menatap Soraya dengan penuh amarah. Kata hati nurani keluar dari mulut Soraya terdengar seperti lelucon besar. Jika Soraya memiliki hati nurani, dia tidak akan melakukan semua kejahatan yang telah diperbuatnya. Kalila menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada menusuk, Soraya, jika ayahmu tahu kau sebenarnya sejahat ini, apakah dia akan menyesal telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Trevin? Soraya menggertakkan giginya, ekspresinya berubah gelap. Ia mendengus dingin. Kalila, cukup lahirkan anak ini. Aku akan menjaganya dengan baik, dan aku akan memastikan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kalila menegang, amarahnya membuncah, keinginannya untuk bangkit begitu besar.
Jika tatapan bisa membunuh, Soraya sudah mati berkali-kali.